Puji Tuhan, selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa dimanapun saudara berada, katakan bersama-sama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama memperingati dan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang spesial dari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kematian dan kebangkitannya mengubahkan segala sesuatunya. Seperti yang sudah saya sampaikan sama saudara, minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat bahwa dalam Injil Sinoptik, 4 Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, secara keseluruhan dalam Injil Sinoptik ada 89 pasal, 4 pasal menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Sejak Tuhan Yesus lahir sampai dengan Tuhan Yesus berumur 12 tahun. 85 pasal menceritakan kehidupan pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Dari 85 pasal, 27 pasal menceritakan kehidupan terakhir Tuhan Yesus. Hari-hari menjelang kematian dan hari-hari menjelang kebangkitannya Tuhan Yesus. Apa yang sesungguhnya Roh Kudus mau tekankan kepada saudara, kepada saya. Dunia hanya menekankan kelahirannya. Tetapi Roh Kudus lebih menekankan kepada kematian dan kebangkitannya. Kenapa? Karena kematian dan kebangkitannya seperti yang tadi saya sampaikan sama saudara, mengubahkan segala sesuatunya. Kematian dan kebangkitannya menyelamatkan saudara, membebaskan saudara dan saya. Sesungguhnya kelahiran, kematian, kebangkitan merupakan satu kesatuan dari karya keselamatan dan penebusan yang tidak dapat dipisahkan. Alkitab berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Yesus datang untuk menebus saudara, menebus saya. Alkitab juga berkata bahwa Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi Dia datang untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk menebus, Yesus datang untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Jadi betapa luar biasa kematian dan kebangkitan Yesus. Dia datang untuk menyelamatkan, Dia datang untuk menebus, dan Dia datang untuk membebaskan saudara, membebaskan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan kamu harus memaklumkan kebebasan. Katakan bersama saya, kebebasan. Di negeri itu, bagi segenap penduduknya, itulah yang menjadi tahun Yobel bagimu. Tahun Yobel adalah tahun kebebasan, di mana hutang saudara dibatalkan. Yang percaya boleh bilang amin. Budak-budak dilepaskan. Amin. Kemudian Alkitab berkata, di sini dikatakan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Dan saya mau berdoa buat saudara di tahun ini. Apapun yang pernah hilang dari milik saudara. Apakah itu kesehatan saudara, apakah itu pekerjaan saudara, usaha saudara, bisnis saudara, kesempatan, opportunity saudara. Ada begitu banyak orang yang kehilangan kesempatan, opportunity di masa pandemi seperti sekarang ini. Saya berdoa tahun ini semuanya akan Tuhan kembalikan kepada saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat yang ke-9, perhatikan baik-baik. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana, di seluruh negeri itu. Pada bulan yang ke-7, tanggal yang ke-10, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala pada hari pendamaian. Pertanyaan saya, bagaimana caranya mereka mengumumkan tahun Yobel? Memproklamirkan tahun Yobel? Alkitab mengatakan kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Pada hari apa? Pada hari pendamaian.
Nah, saya mau saudara mengerti, pada hari pendamaian biasanya mereka mempersembahkan korban. Jadi waktu mereka mempersembahkan korban, tahun Yobel, tahun kebebasan diumumkan, diproklamirkan. Bagaimana caranya? Mereka memperdengarkan bunyi sangkakala pada hari pendamaian. Dan saya percaya pada hari pendamaian, waktu Yesus mati di atas kayu salib, waktu Yesus mati di atas kayu salib, saat itu ada bunyi sangkakala dan kebebasan terjadi kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi tahun Yobel adalah tahun kebebasan, di mana hutang dibatalkan, kemudian budak dilepaskan. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak Pendeta, saya tidak pernah menjadi budak. Saya mengerti dan saya percaya. Waktu Allah merancangkan tahun Yobel, yang ada di kepalanya Allah bukan hanya perbudakan secara fisik. Bukan hanya perbudakan secara fisik. Banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam perhambaan atau perbudakan. Banyak orang Kristen yang takut, khawatir, gelisah. Banyak orang Kristen yang masih makan obat seumur hidupnya. Masih banyak orang Kristen yang harus membayar hutang dan tidak pernah tahu kapan selesai membayarnya. Ini semua jenis perhambaan, ini semua jenis perbudakan. Dan banyak orang yang tidak menyadari. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Alkitab berkata, kalau anak memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Alkitab berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Selanjutnya dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya sama Yesus, saya punya kabar baik. Yesus sudah memerdekakan saudara, memerdekakan saya. Tetapi pertanyaan saya, apakah saudara sudah sungguh-sungguh merdeka? Alkitab berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi hanya Yesus yang bisa memerdekakan saudara, bisa memerdekakan saya. Bagaimana caranya saudara bisa menerima kemerdekaan, kebebasan dari apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Saudara masih ingat peristiwa ketika mereka merobohkan tembok Yeriko? Mereka mengelilingi kota ini selama 7 hari. Setiap hari mereka mengelilingi kota ini 1 kali. Setelah mereka mengelilingi kota ini 1 kali, pada hari yang pertama mereka memperdengarkan bunyi sangkakala. Hari yang kedua mereka mengelilingi kota ini 1 kali. Selesai mereka mengelilingi kota ini, mereka memperdengarkan bunyi sangkakala. Hari yang ketiga sama demikian, 1 kali dikelilingi, mereka memperdengarkan bunyi sangkakala. Tapi pada hari yang ketujuh, mereka mengelilingi kota ini sebanyak 7 kali. Setelah itu mereka memperdengarkan bunyi sangkakala dan Yosua berkata kepada bangsa ini, bersoraklah. Waktu mereka bersorak, temboknya runtuh. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Perbudakan saudara tidak bisa dibebaskan dengan kekuatan manusia. Kekuatan manusia terbatas. Perbudakan saudara tidak bisa dibebaskan, dilepaskan dengan usaha manusia. Usaha manusia terbatas. Tapi perbudakan saudara hanya bisa dibebaskan, dilepaskan oleh kekuatan Tuhan. Saudara butuh kekuatan Tuhan. Kristus memerdekakan kamu. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus memerdekakan kamu. Hanya Yesus yang sanggup memerdekakan saudara, memerdekakan saya. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam perjanjian lama, bangsa Israel tidak pernah menyelidiki atau mempelajari tahun Yobel. Mereka kehilangan jejak tentang tahun Yobel. Tetapi pada saatnya, tiba saatnya ketika seorang pemuda datang ke Nazaret pada hari Sabat. Dia masuk ke dalam rumah ibadat. Dia membaca nas dari kitab Yesaya. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Lukas pasal yang keempat. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Di sini diceritakan pada hari Sabat,
Yesus datang ke kota Nazaret, tempat ia dibesarkan. Sudah menjadi kebiasaan Yesus pada hari Sabat, dia membuka kitab suci, dia membaca nas dari kitab suci. Pada saat itu Yesus membaca dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Yang pertama, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Pertanyaan saya, kabar baik apa yang diberitakan kepada orang-orang miskin? Hutangmu dibatalkan, lunas. Yang percaya boleh bilang amin. Saya mau saudara mengerti, Tuhan bisa melunasi hutang saudara secara ajaib, secara supranatural. Ada begitu banyak kesaksian. Amin. Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini merupakan ayat yang Yesus baca saat itu dari kitab Yesaya. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan memiliki arti yang sama dengan tahun Yobel. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kalau hari ini masih ada keterikatan, ketergantungan dalam hidup saudara, apapun, saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Selanjutnya dikatakan penglihatan kepada orang-orang buta. Saudara jangan melulu mengartikan buta di sini sebagai buta secara fisik. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, sekiranya kamu tidak melihat, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kamu melihat, tetaplah dosamu. Kemudian Yesus berpaling kepada Bapaknya, Yesus berkata, Bapa, aku bersyukur engkau menyembunyikan semuanya ini bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau menyingkapkan segala sesuatunya untuk orang kecil. Jadi setiap kali saudara datang sama Yesus, saudara harus bersikap, bertingkah laku seperti anak kecil. Maka saudara akan menerima dan Tuhan akan menyingkapkan lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Yang percaya boleh bilang amin. Selanjutnya dikatakan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Kata kebebasan di sini muncul lagi. Jadi Yesus datang untuk membebaskan saudara, membebaskan saya. Selanjutnya dikatakan roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan di sini dalam bahasa Yunaninya terjemahannya adalah dektos. Theirs, Greek definition. Theirs mendeskripsikan arti kata dektos. Dektos artinya the blessed time when salvation and the free favor of God previously abound. Saya punya kabar baik buat saudara. Tahun ini Tuhan akan menyatakan kebaikannya lebih lagi buat saudara, buat saya. Kenapa? Karena Tuhan yang akan berperang buat saudara, buat saya. The battle is the Lord's. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi Yesus datang untuk membebaskan saudara, membebaskan saya. Alkitab berkata, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Allah memberikan 10 hukum Taurat melalui Musa kepada bangsa ini. Dan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan ingat baik-baik, hukum Taurat sifatnya menuntut. Jangan. Dan manusia selalu gagal. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini. Kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Jadi waktu Yesus datang, kasih karunia datang. Dan ingat baik-baik, kasih karunia berbeda dengan hukum Taurat. Hukum Taurat sifatnya menuntut, jangan. Tapi kasih karunia sifatnya menyediakan. Supply. Yesus datang, dia berjalan keliling, dia berbuat baik, dia menyembuhkan orang yang sakit. Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan, Yesus membangkitkan. Tidak ada tuntutan. Semuanya memberi, semuanya menyuplai. Tidak ada tuntutan. Amin. Kepada yang buta, terima penglihatan. Kepada yang tuli, terima pendengaran. Kepada yang remuk hati, terima pemulihan. Dan Yesus memberikan semuanya itu. Tidak ada tuntutan. Kalau saudara perhatikan baik-baik, semua orang yang datang sama Yesus, yang disembuhkan Yesus, semuanya adalah orang berdosa. Ingat, Yesus belum curahkan darahnya saat itu. Semua yang datang sama Yesus adalah orang berdosa. Semua orang yang sakit yang datang sama Yesus, semuanya adalah orang yang berdosa. Betul?
Ya, karena Yesus belum curahkan darahnya. Tetapi waktu mereka datang sama Yesus, Yesus menyembuhkan mereka. Seolah-olah Yesus tidak memperhitungkan dosa-dosa mereka. Yesus tidak pernah menghakimi dosa-dosa mereka. Yesus hanya memberikan, Yesus hanya supply apa yang mereka butuhkan. Yesus berikan. Tidak ada tuntutan. Amin. Tetapi sekarang banyak orang Kristen yang berpikir, oh kita perlu keseimbangan Pak. Waktu kita memberitakan kasih karunia. No, saudara tidak perlu keseimbangan. Waktu saudara memberitakan kasih karunia. Amin. Karena kasih karunia adalah kebenaran yang memerdekakan. Beritakan kasih karunia secara utuh, secara full. Tapi banyak orang Kristen sekarang yang masih mau memberitakan hukum Taurat untuk menyeimbangkan kasih karunia. Alkitab jelas mengatakan, waktu Allah memberikan 10 hukum Taurat, tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Manusia selalu gagal. Sama seperti halnya kalau saudara memberikan hukum Taurat, manusia akan selalu gagal. Apakah saudara masih terobsesi dengan pelayanan hukum Taurat? Ingat, Yesus datang, tidak ada tuntutan. Dia hanya memberi dan kasih karunia memerdekakan. Apakah saudara sudah lupa pelayanan Tuhan Yesus yang hanya memberi, tidak ada tuntutan? Jadi ingat baik-baik, Yesus datang untuk membebaskan saudara, membebaskan saya. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, kebebasan tidak terjadi begitu saja sama semua orang. Sama seperti halnya keselamatan. Keselamatan tidak terjadi begitu saja kepada setiap orang. Keselamatan hanya terjadi kepada orang yang mau percaya, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga dengan kebebasan. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, ada 2 kunci bagaimana caranya menerima kebebasan. Ada 2 kunci. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, ingat baik-baik. Tahun Yobel terjadi pada hari pendamaian. Betul? Tahun Yobel, tahun kebebasan terjadi pada hari pendamaian. Ini berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib menyerahkan nyawanya, tahun Yobel dikumandangkan. Betul? Tahun kebebasan diberitakan. Budak dibebaskan, hutang lunas. Sekarang perhatikan baik-baik. Kunci yang pertama, bagaimana caranya menerima kebebasan. Imamat pasal 25 ayat 11. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Amin. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, jangan kamu menuai. Kata kuncinya di sini, jangan menabur, jangan menuai, jangan merantingi. Dengan kata lain, kata kuncinya adalah jangan bekerja. Rest. Amin. Kalau saya mengatakan sama saudara jangan bekerja, saya harus betul-betul menjelaskan kepada saudara dengan baik. Jangan saudara setelah ibadah online, saudara bikin surat resign, kemudian saudara besok datang ke perusahaan, saudara mengundurkan diri. Karena saudara berkata kepada perusahaan, Pak, saya mau mengundurkan diri karena pendeta saya kemarin bilang, jangan bekerja kalau mau terjadi kebebasan. Saya sedang berbicara tentang tahun Yobel, bukan tahun kebodohan. Amin. Jadi perhatikan baik-baik, saudara harus mengerti latar belakangnya. Kenapa Tuhan berkata, jangan menabur, jangan menuai, jangan merantingi pada tahun Yobel. Nah, kalau saudara lihat perikop ini secara keseluruhan, judul perikopnya adalah tahun Sabat dan tahun Yobel. Apa yang dimaksud dengan tahun Sabat? Tahun Sabat adalah tahun yang ke-7. Waktu Tuhan membawa bangsa ini masuk ke Israel, ke tanah perjanjian, waktu Tuhan membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berkata begini, kamu boleh merantingi, kamu boleh mengusahakan tanahmu, kamu boleh mengusahakan tanahmu selama 6 tahun. Tapi pada tahun yang ke-7, istirahat. Tahun Sabat. Kamu gak boleh menabur, gak boleh menuai, gak boleh merantingi. Istirahat, rest. Kamu harus mengistirahatkan tanahmu. Nah, ini manusiawi.
Kalau manusia tidak boleh bekerja, disuruh istirahat, ini manusiawi. Maka manusia akan bertanya, kita mau makan apa? Dan mereka bertanya, kita mau makan apa Tuhan? Kalau Tuhan suruh kita nggak bekerja. Dan Tuhan berkata, pada tahun yang ke-6, sebelum kamu masuk tahun Sabat, aku akan memberikan kepadamu hasil selama 3 tahun. Wow, cukup untuk tahun yang ke-7, cukup untuk tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 kamu sudah mulai bekerja, tahun yang ke-9 menghasilkan, tetapi tahun yang ke-9 kamu tetap makan dari hasil tahun yang lama. Wow, Tuhan yang mensuplai, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Tuhan suruh saudara rest. Ini tahun Sabat. Apa yang dimaksud dengan tahun Yobel? Tuhan berkata selanjutnya, kamu harus menghitung ada 7 tahun Sabat. 7 tahun Sabat, artinya 7 dikali 7 tahun, 49 tahun. Setelah tahun ke-49, tahun yang ke-50. Dan Tuhan berkata, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Ini adalah tahun Yobel. Dan tetap prinsipnya kalau Tuhan berkata, nggak boleh menabur, nggak boleh menuai, nggak boleh merantingi. Karena sebelumnya Tuhan mensuplai semua kebutuhanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kalau Tuhan berkata kamu rest, artinya bukan saudara habis ini bikin surat resign, kemudian resign dari perusahaan. Bukan, yang dimaksud tidak boleh bekerja di sini adalah secara spiritual, saudara memiliki kesadaran, apapun tantangan saya, apapun pergumulan saya, apapun masalah saya memiliki kesadaran, tidak perlu lagi ada sesuatu yang harus saya khawatirkan, saya takutkan, karena Tuhan yang akan berperang buat saya. The battle is the Lord's. Yang percaya boleh bilang amin. Tuhan akan berjalan di depan saya. Dia menyediakan segala sesuatunya buat saya. Kalau saudara melihat hari-hari ini, saudara melihat anakmu semakin memberontak sama saudara, semakin gak mau didengar, keadaannya semakin buruk. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, tidak lagi ada perlu sesuatu yang saudara khawatirkan. Ingat, peperangan saudara tentang anak saudara bukan lagi peperangan saudara. Menjadi peperangannya Tuhan. The battle is the Lord's. Rest. Amin. Mungkin iblis akan berkata, oh kamu orang tua yang tidak bertanggung jawab. No. Saudara rest. Tidak lagi perlu ada yang saudara khawatirkan. Karena saudara tahu, saudara menjadikan peperanganmu menjadi peperangannya Tuhan. Dan saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan tangan saya nggak sanggup untuk menjangkau anak saya. Tetapi saya tahu tanganmu lebih panjang, lebih kuat untuk menjangkau anak saya. Dan saya percaya bahwa engkau lebih mengasihi anak saya dibanding saya mengasihi anak saya. Dan biarlah anak saya menjadi peperanganmu Tuhan. Saudara rest. Dan lihat bagaimana caranya Tuhan berperang buat saudara. Dan ingat baik-baik, yang sudah kita percaya dan kita sudah pelajari, tidak ada peperangan yang tidak akan Tuhan menangkan. Semuanya pasti Dia menangkan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi, kunci yang pertama untuk menerima kebebasan, rest. Rest di dalam Tuhan. Rest di dalam kekuatan kuasanya. Rest atas apa yang sudah Dia kerjakan di atas kayu salib buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Yang kedua, kunci yang kedua, kembali lagi ke Imamat pasal 25 ayat 9, perhatikan baik-baik. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Jadi ketika bunyi sangkakala diperdengarkan, disitulah diproklamirkan tahun Yobel, tahun kebebasan. Waktu mereka memperdengarkan bunyi sangkakala, kebebasan terjadi. Amin. Dan saya mau saudara mengerti, saya sudah pernah sampaikan sama saudara, sangkakala di sini, sangkakala terbuat dari apa? Sangkakala terbuat dari tanduk domba jantan. Betul, sangkakala terbuat dari tanduk domba jantan. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saudara bisa mendapatkan sangkakala? Artinya domba jantannya harus dipersembahkan terlebih dahulu. Domba jantannya mati terlebih dahulu.
Saudara ambil tanduknya, saudara buat sangkakala. Dan setiap korban, setiap binatang yang dikorbankan, ini dalam perjanjian lama, semuanya berbicara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu saudara memperdengarkan bunyi sangkakala, artinya saudara memberitakan kematian seekor binatang. Dengan kata lain, saudara memberitakan kematian Tuhan. Bunyi yang saudara dengar, bunyi sangkakala, dari sangkakala yang terbuat dari tanduk domba jantan, bunyi yang saudara dengar dari berita kematian Tuhan merupakan jaminan kebebasan saudara, merupakan jaminan kesembuhan, jaminan proteksi, dan jaminan berkat saudara dan saya. Amin. Memberitakan kematian Tuhan, memperdengarkan bunyi sangkakala, mendengar bunyi sangkakala secara praktis juga berbicara tentang mendengar khotbah-khotbah atau mendengar berita-berita tentang kematian Tuhan. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Kunci untuk menerima kebebasan yang pertama adalah rest. The battle is the Lord's. Biarlah hari ini peperangan saya menjadi peperangannya Tuhan. Tuhan yang akan berjalan di depan saya. Dia akan mensuplai segala sesuatunya. Amin. Kunci yang pertama adalah rest. The battle is the Lord's. Saudara percaya, saudara rest atas apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Dan kunci yang kedua adalah memperdengarkan bunyi sangkakala. Ingat, seperti yang tadi saya sampaikan, sangkakala terbuat dari tanduk domba jantan. Bagaimana caranya saudara mendapatkan tanduknya? Binatangnya harus dikorbankan terlebih dahulu, dipersembahkan. Dan setiap kematian binatang dalam perjanjian lama menggambarkan kematian Tuhan. Memperdengarkan sangkakala, artinya saudara memberitakan kematian Tuhan. Bunyi yang saudara dengar merupakan jaminan kebebasan saudara, kebebasan saya. Bunyi sangkakala yang saudara dengar adalah jaminan kesehatanmu, jaminan berkatmu, jaminan proteksi saudara. Memperdengarkan bunyi sangkakala memiliki arti yang sama secara praktis. Mendengar berita-berita kematian Tuhan. Mendengar khotbah-khotbah tentang kematian Tuhan. Amin. Terus dengar khotbah-khotbah tentang kematian Tuhan. Terus mendengar khotbah-khotbah tentang apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Jangan mendengar bunyi trompet yang terbuat dari tembaga. Tembaga dalam Alkitab berbicara tentang penghukuman. Jangan mendengar khotbah-khotbah yang berbicara tentang penghukuman, tentang kutuk. Jangan, tapi terus mendengar khotbah tentang kematian Tuhan, tentang apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Galatia pasal yang ketiga ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Jadi bagaimana sekarang? Paulus berkata, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Tuhan melakukan mujizat, membebaskan kamu, menyembuhkan kamu, memproteksi kamu. Amin. Menyelamatkan kamu. Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Yang mana? Yang pastinya adalah karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Injil di sini berbicara tentang kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang apa yang sudah anaknya kerjakan di atas kayu salib. Injil adalah kabar baik tentang kematian Tuhan. Injil adalah kabar baik tentang kebangkitan Tuhan. Amin. Jadi terus dengar Injil, terus mendengar kabar baik tentang kematian anaknya di atas kayu salib. Terus mendengar kabar baik, khotbah-khotbah, berita tentang kebangkitannya. Maka ketika saudara mendengar, saudara percaya, di situ akan terjadi kemerdekaan demi kemerdekaan, kebebasan demi kebebasan dalam seluruh area
kehidupan saudara. Ketika saudara mendengar, percaya, di situ Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan berperang buat saudara, dia berjalan di depan saudara, dia menutup barisan di belakang saudara, dia menudungi kamu dengan kepak sayapnya, dan dia akan membawa saudara dan saya masuk ke dalam tempat perhentiannya untuk melihat segala sesuatu yang dia sudah selesaikan dalam hidupmu, dalam hidup saya. Diberkatilah saudara yang ada dalam Kristus Yesus. Kamu dan saya sudah dimerdekakan. Tetapi sekarang pertanyaan saya, apakah saudara sungguh-sungguh sudah dimerdekakan? Alkitab berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ingat, kemerdekaan tidak datang begitu saja kepada setiap orang yang percaya. Sama halnya seperti keselamatan. Keselamatan datang kepada setiap orang yang mau percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga dengan kemerdekaan, kebebasan. Ada dua kunci di sini. Yang pertama, rest. Amin. Kalau saudara mau percaya, rest sama apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Amin. Saudara memiliki kesadaran apapun tantangan, pergumulan, hambatan yang saya miliki. Tidak lagi ada perlu yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena dia sudah berperang buat saya. Rest. Kunci yang kedua adalah mendengar bunyi sangkakala. Karena dalam perjanjian lama, kapan terjadi kebebasan? Ketika bunyi sangkakala diperdengarkan pada hari pendamaian. Jadi hari ini, ingat baik-baik, selalu mendengar khotbah-khotbah, berita-berita tentang kematian Tuhan. Khotbah-khotbah, berita-berita tentang kebangkitan Yesus. Karena kematian kebangkitannya mengubahkan segala sesuatunya. Kematian kebangkitannya membebaskan saudara, membebaskan saya. Terus mendengar khotbah, terus mendengar berita-berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Maka saya percaya akan terjadi kemerdekaan demi kemerdekaan, kebebasan demi kebebasan dalam seluruh area kehidupan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saya punya satu kesaksian luar biasa. Kesaksiannya datang dari Ibu Vanessa di Bekasi. Shalom. Saya mau memberikan kesaksian akan kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan Yesus kepada keluarga saya hingga saat ini. Tahun lalu tepatnya pada bulan Maret 2020 menjadi tahun di mana Tuhan memproses saya bersama keluarga. Suami saya pada bulan tersebut diberhentikan dari pekerjaannya. Suami yang menjadi tulang punggung keluarga diberhentikan tanpa adanya pesangon sama sekali. Dan diberhentikan sepihak tanpa ada penjelasan dari tempat bekerja. Pada saat itu saya merasa kecewa dan khawatir karena Tuhan memberi keluarga kami kepercayaan memiliki 2 orang anak yang masih sangat kecil. Perasaan khawatir akan kebutuhan sehari-hari dan keperluan dari kedua anak tersebut membuat saya terkadang kecewa akan atas apa yang terjadi dalam keluarga kami. Namun saya terus bersyukur atas kemurahan Tuhan Yesus karena di masa tersebut sesungguhnya Tuhan tetap memelihara keluarga kami melalui orang-orang yang berbagi kasih dengan keluarga kami. Puji Tuhan. Lalu saya semakin menyadari akan betapa besarnya kasih karunia dan kemurahan Tuhan Yesus bagi saya dan keluarga ketika mendengar Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Pastor Ivan pada saat ibadah online di Bethesda Church yang setiap minggu kami ikuti. Saya pun semakin dikuatkan dalam iman, semakin berpengharapan, serta melihat betapa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekalipun dalam keadaan yang sulit. Bahkan dia dapat membuat keadaan tersebut untuk menolong dan memelihara kami melalui kasih dan perhatian dari orang-orang yang memberi perhatian dan mengasihi kami pada saat pandemi ini. Saya pun mengucap syukur atas proses yang Tuhan Yesus berikan melalui keluarga kami untuk dapat melihat betapa Tuhan memelihara kami dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Selama 10 bulan suami yang telah tidak bekerja dan melamar puluhan atau bahkan ratusan perusahaan akhirnya memasuki tahun 2021 mendapat pekerjaan. Puji Tuhan, saya bahkan melihat sendiri di mana tema gereja Bethesda Church tahun 2021 melalui Pastor Ivan mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan berperang dan memberkati 2 kali lipat
akan terjadi atas keluarga kami, di mana Tuhan Yesus memberikan pekerjaan dan fasilitas 2 kali lipat lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Di mana sekarang suami bisa bekerja di salah satu sekolah milik perusahaan batubara di Kalimantan. Saya merasa sangat bersyukur karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan, serta berterima kasih atas Injil kasih karunia Tuhan yang disampaikan melalui Pastor Ivan. Bersyukur buat Injil, buat kabar baik, buat berita-berita tentang kematian Tuhan, buat berita-berita tentang kebangkitan Tuhan. Dan ingat baik-baik, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan akan membebaskan kamu dari lubang yang tidak berair. Tuhan akan membebaskan kamu. Dia adalah pembebas saudara, dia adalah pembebas saya. Dia adalah tahun Yobel. Yesus adalah tahun Yobel itu sendiri. Yesus adalah kebebasan itu sendiri. Dan Tuhan berkata, aku akan membebaskan kamu dari lubang yang tidak berair. Dan aku akan memberitahukan kepada kamu hari ini juga, aku akan memberikan ganti 2 kali lipat. Wow, yang percaya boleh bilang amin. Alkitab berkata tadi, kamu harus menguruskan tahun yang ke-50. Kamu harus memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya. Amin. Jadi saya punya kabar baik, waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah kebebasan saudara, kebebasan saya. Dan apa yang hilang milikmu akan dikembalikan kepadamu. Bukan hanya dikembalikan, tapi dikembalikan 2 kali lipat. Yang percaya boleh bilang, apapun yang pernah hilang, kesempatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, kesehatan saudara, bahkan tahun ini saya berdoa akan dikembalikan 2 kali lipat. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sebagaimana kami pelajari bahwa tahun Yobel terjadi pada hari pendamaian. Ketika Engkau tergantung di atas kayu salib, itulah saatnya Engkau menjadi korban pendamaian buat semua dosa kami terhadap Allah. Dan kami percaya ketika Engkau mati di atas kayu salib menyerahkan nyawa-Mu, ada bunyi sangkakala, itulah yang menjadi bagian kami. Setiap kami yang percaya kepadamu, kami dimerdekakan, kami dibebaskan. Engkau memerdekakan kami, Engkau membebaskan kami. Dan apa yang hilang dari setiap kami Tuhan, kami percaya Engkau akan kembalikan 2 kali lipat. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin.